Dosa itu harus ada penyeimbang, yaitu penebusnya, ditebus terus setiap hari. Kalau ditebus berarti hilang, habis. Apa itu penebusnya tadi? Banyak melangkah untuk sholat berjamaah, untuk kebaikan. Kedua, duduk selepas sholat di tempat masjidnya, duduk berzikir, jangan buru-buru. Nah, pada saat kita duduk itu hadirkan, ya Allah, betapa lomannya panjenengan. Duduk begini habis dosa. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudu, hadirkan terus. Jadi maka orang yang keluar dari masjid habis sholat, habis zikir, duduk, setelah menyempurnakan wudu, ini semua sudah kita buat. Pertama, perbanyak langkah, kemudian sabar duduk habis sholat, kemudian menyempurnakan wudu. Jadi artinya apa? Setiap keluar dari masjid habis melakukan sholat berjamaah, artinya sudah habis, ditebus dosa-dosanya itu. Janabah boleh nggak masuk dalam masjid? Nggak boleh. Orang Islam ini, nah ini orang kafir. Berapa kali janabah dia? Berapa kali nggak mandi? Kemudian berapa kali makan babi, menggunakan najis mughalladhah, kok dibiarkan masuk ke dalam masjid? Pikir sendiri udah jawabannya. Masya Allah, begitu Islam ini. Jadi kita ini bentuk disetting oleh Allah di dunia ini sebaik mungkin memang. Karena memang kita ini apa? Orang yang seperti ini nih calon-calon nanti yang pantas berada di sorga. Jadi harus suci, bersih, bercahaya begitu. Karena calon-calon orang sorga ini tidak akan bisa masuk sorga kecuali orang yang suci. Allah, gak bisa masuk sorga kecuali orang yang suci. Maka terbiasakan kita waktu di dunia suci badannya, suci matanya, suci dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah, yang tak terhitung dan yang tak pernah terputus, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus dimuliakan oleh Allah. Karena kita umat yang paling mulia, maka oleh Allah dimuliakan terus. Waktunya dimuliakan, tempatnya dimuliakan, kegiatannya, aktivitasnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita mengikuti jalur yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Ma min buq'atin yudhkarullahu fiha bi salatin illa fakhrat ala ma haulaha minal biqa wastabsyarat." Tidaklah sebuah tempat yang di situ jadikan tempat untuk berzikir kepada Allah, baik itu dengan salat, kecuali tempat itu berbangga, berbahagia. Bukan hanya tempat itu saja, tapi sekitarnya juga ikut senang. Karena semua ciptaan Allah itu ada ruhnya. Jangan dianggap batu itu nggak paham, paham. Pohon, tanah, semua itu paham. Karena semua ciptaan Allah ada ruhnya, bagi ruhnya. Maka Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathu Mekah, setelah hijrah ke Madinah sekian tahun, peristiwa Fathu Mekah terjadi pada tahun berapa? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Peristiwa Fathu Mekah. Nabi SAW kembali ke Mekah. Nabi bersumpah di tengah-tengah sahabat, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya batu ini, batu, Nabi menunjuk batu, mengucapkan salam kepadaku. Sungguhnya batu ini mengucapkan salam kepadaku. Artinya apa? Semua ciptaan Allah ada rohnya. Ada rohnya. Hanya saja kita tidak bisa berkomunikasi. Kalau baginda Nabi SAW dengan segala keistimewaan yang Allah berikan, dengan mukjizat-mukjizatnya, Rasulullah mengetahui bahwa batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, apakah selain Rasulullah seperti kita ya, menghadapi batu, tanah, tempat juga sama, hanya kita nggak paham. Nah, Nabi mengatakan di mana tempat itu dijadikan tempat untuk berzikir kepada Allah dengan sholat, berarti sholat, maka tempat itu menjadi berbangga, senang, bergembira, bersyukur kepada Allah SWT, dijadikan tempat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Yasin yang sering kita sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya menjadi saksi. Nah,
nuqaddimu atharahum, kami haturkan besok yaumul qiyamah, kata Allah. Tunjukkan semua tempat-tempat yang berkait dengan kegiatan, aktivitasnya, amalnya waktu di dunia, besok bersaksi. Maka kenapa masjid ini menjadi tempat sentralnya rahmat? Nah, menjadi sentralnya rahmat, banyak rahmat, karena masjid tidak dibuat di dalamnya kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga Allah kirim malaikat-malaikat di pintu-pintu masjid. Selagi diperintahkan oleh Allah, malaikat itu enggak pernah bergeser kemana-mana. Jadi pada saat masjid itu dibangun, dikukuhkan sebagai wakaf lillah. Wakaf lillah, berhenti hanya semata-mata untuk Allah. Maka Allah kirim malaikat di pintu-pintu masjid. Nah, maka kalau masjidnya pintunya banyak, ya banyak malaikat juga kirim Allah pintu yang banyak. Berarti pintu yang masjid yang makin banyak, semakin banyak malaikatnya, semakin banyak malaikatnya. Nah, ini pintu masjid berapa ini? Banyak. Masjid Nabawi pintunya berapa? Masjid Nabawi Madinah pintunya 41 pintu masjid, pintu. Masjidil Haram lebih daripada itu. Ya, banyak. Jadi semuanya bersaksi dan mendoakan malaikat-malaikat itu, di mana orang yang masuk ke situ dan mau bersabar duduk di tempat itu, maka didoakan oleh malaikat. Doanya paling kita butuhkan, yaitu ampunan dan rahmat. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Karena orang tidak akan mendapat rahmat dari Allah kecuali sebenarnya diampuni dulu, atau sebaliknya disayangi oleh Allah kemudian diampuni. Nah, itu yang paling kita cari hari-hari, kita cari itu sudah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu kita sampaikan hadis tentang khisal, tentang bagaimana kita mendapatkan pahala, yang mana pahala itu diperebutkan oleh malaikat untuk menghaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ada 6. Yang 3 merupakan kafarat, dan yang 3 untuk mengangkat darajat. Nah, ini pernah kita sampaikan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, hadis qudsi maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang disebut dengan khisalus sittah, di mana 3 perkara yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Pertama, masyul aqdam ilal jamaat, yaitu langkah kaki menuju jamaat. Di dalam hadis ini disebutkan jamaat. Semakin banyak langkah kaki kita gunakan untuk jamaat, jamaatus shalah, jamaatul zikir, jamaah majlis ilm, itu pahalanya menebus kesalahan-kesalahan kita, yang mana pahala itu para malaikat berebut untuk menghaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika pulangnya, bukan hanya ketika menuju ke masjid, ke tempat sholat, pulangnya juga dicatat sebagai kebaikan yang menebus dosa. Yang kedua apa? Wal julusu fil masajid ba'da sholawat, yaitu duduk sabar di dalam masjid setelah sholat. Ini nas hadis Nabi SAW dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau ada orang berpendapat dikir habis sholat apa dengan bersama-sama sabar, nggak ada dalilnya, suruh ngaji lagi. Nah, kenapa? Jelas sekali Nabi SAW katakan apa? Julus fil masajid ba'da sholawat, duduknya di masjid-masjid selepas sholat itu mendatangkan rahmat Allah dan ampunan, serta ditebus, dihapus dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah isbagul wudu indal karihat, yaitu menyempurnakan wudu pada saat-saat tidak menyenangkan, seperti pada saat musim dingin atau musim kepanasan, tetap dia bertahan menyempurnakan wudunya. Ada 3 lagi yang bisa mengangkat derajat kita. Taruh tadi menghapus kesalahan-kesalahan kita, karena mau tidak mau harus kita akui hari-hari kita ini selalu dicampuri dengan dosa.
Kadang-kadang nggak sengaja, dengan kelemahan, karena kelemahan keimanan kita ingin nggak dosa, tapi selalu saja dosa, terjerumus dalam dosa. Nah, yang sering nggak sengaja, dosa. Maka dosa itu harus ada penyeimbang, yaitu penebusnya. Ditebus terus setiap hari. Kalau ditebus berarti hilang, habis. Apa itu menebusnya tadi? Banyak melangkah untuk sholat berjamaah, untuk kebaikan. Kedua, duduk selepas sholat. Di tempat masjidnya duduk berzikir, jangan buru-buru. Nah, pada saat kita duduk itu hadirkan, ya Allah, betapa lomannya panjenengan. Duduk begini habis dosa. Nah, jadi jangan dikira habis sholat bersabar duduk itu ya hanya aktivitas, hanya rutinitas saja, tidak. Tapi sambil hadirkan dalam hati, ya Allah, betapa mulianya amalan ini. Duduk saja bersabar, dihapus, ditebus dosanya. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudu, hadirkan terus. Jadi maka orang yang keluar dari masjid habis sholat, habis dzikir, duduk, setelah menyempurnakan wudu, ini semua sudah kita buat. Pertama, perbanyak langkah, kemudian sabar duduk habis sholat, kemudian menyempurnakan wudu. Jadi artinya apa? Setiap keluar dari masjid habis melakukan sholat berjamaah, artinya sudah habis, ditebus dosa-dosanya itu, habis. Alhamdulillah, rasakan ini, sehingga apa? Lahirlah sebuah keyakinan. Sebagaimana kita jelaskan minggu yang lalu, niat seseorang tergantung keyakinannya. Pada saat kita punya keyakinan, ya Allah, mulai wudhu saja dengan sempurna, ini tebusan dosa. Kemudian habis wudhu, ganti pakaian, melangkah menuju ke masjid, tebusan dosa. Kemudian habis sholat, jangan kesusu dulu, duduk sabar, tebusan dosa. Rasakan ini. Ya, dia rasakan. Semua ditebus dosa-dosa kita setiap hari, maka bersyukur kepada Allah. Selepas itu kita berusaha untuk naik, yaitu bagaimana derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah naik. Nah, jangan bertahan terus di tempatnya, naik terus, keimanannya naik, imannya naik. Karena iman kita ini terus setiap saat dalam pertarungan antara naik dan turun, begitu seterusnya. Inilah iman kita. Naik turun, begitu terus. Kalau imannya para malaikat enggak, tetap saja. Yaf'aluna ma tu'marun. Diperintahkan malaikat melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah, dilakukan. Tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi kalau kita cenderung maksiat kepada Allah, maka harus ada upaya-upaya, kiat-kiat bagaimana kesalahan-kesalahan itu selalu tertebus setiap hari. Bagaimana caranya? 3 tadi. Setelah itu, setelah bisa istiqomah, kita terus bagaimana kedudukan kita ini bisa naik. Naik derajat juga ada 3. Apa itu? Pertama, it'amut ta'am, berbagi makanan. Nah, itu mengangkat derajat. Nah, maka hari-hari kita walaupun 2000 perak, 1000 perak, ada orang kasihan, kasihkan secara samar-samar, tidak usah ikhlas, kasihkan. It'amut ta'am, niat it'amut ta'am. Yang kedua, linul kalam, itu mengangkat derajat seseorang. Bertutur kata dengan lembut, itu mengangkat derajat. Bertutur kata dengan lembut, mengangkat derajat. Kemudian yang ketiga, sholat di malam hari, yakni qiyamul lail. Nah, ujung daripada hadis ini, Nabi berdoa, Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau apa? Untuk bisa mencintai Engkau. Jadi kita beribadah tiap hari ini menuju satu titik. Bagaimana kita nanti hikmah, buah, manfaat daripada ibadah ini, kita cinta kepada Allah. Nah, maka kita terus berdoa, wa hubba man yuhibbuk. Ini doa sekaligus pelajaran bagi kita. Ya Allah, berilah kepada kami rasa cinta kepada orang yang mencintai Engkau. Artinya senang sering kumpul sama orang soleh.
Wong kang soleh kumpulo no. Ini makna di sini. Doa Nabi ini, ya Allah, cinta kepada orang yang mencintai engkau. Sehingga salah dengan sebuah ungkapan, kun ma'allah, jadilah engkau selalu bersama Allah. Au ma'a man ma'allah, atau jadilah engkau selalu bersama orang yang bersama Allah. Ya, orang soleh. Yusiluka ilallah, maka engkau nanti lama-lama akan sampai kepada Allah. Artinya apa di sini? Nanti kalau kita sudah sampai kepada Allah, semua kegiatan aktivitas kita semua itu menuju kepada Allah, muttajih ilallah. Mau tidur doa menuju kepada Allah, mau kamar mandi doa menuju kepada Allah, keluar dari kamar mandi berdoa ghufranak ghufranak menuju kepada Allah, mau berangkat kerja berdoa menuju kepada Allah. Sudah perasaannya itu menuju kepada Allah terus. Wa hubbama amalin yuqarribuni ila hubbik, ya Allah, berikan kepada cinta kepada sebuah amalan yang bisa mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Jadi semua amalan ini bagaimana mendatangkan cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Nah, ini terus muttajih ilallah. Maka kata Nabi dalam riwayat lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Sesungguhnya itu benar, fadrusuha, pelajari terus. Maka kita jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk terus mempelajari bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terbiasa menuju kepada Allah, menuju kepada Allah, menuju kepada Allah, pada saatnya nanti kita didatangi oleh malaikat Israel, tidak takut, biasa, udah biasa menuju kepada Allah. Jadi pada saat nanti diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmat Allah, ya, dia tenang dalam pulangnya karena waktu hidupnya sudah biasa pulang kepada Allah. Ya, ke masjid pulang kepada Allah, mau kerja doa pulang kepada Allah, mau tidur doa pulang kepada Allah, sudah biasa pulang kepada Allah. Pada saat nanti pulang beneran, dia nggak kaget. Tenang. Jadi terus dia biasakan kita dalam arti di sini apa? Biasa atur niat. Atur niat bagaimana semua aktivitas kita ini menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini ambil gambar, video, YouTube disebar ini. Diniatkan agar supaya saudara-saudara kita yang enggak kesempatan bisa hadir di majelis bisa juga ambil pelajaran daripada majelis seperti ini. Maka nanti setiap orang yang buka mendapatkan pahala. Masya Allah. Maka manfaatkan adanya teknologi seperti ini untuk kebaikan sebagai saksi besok yaumul qiyamah. Kadang-kadang orangnya sudah meninggal, ini videonya tetap jalan terus dipelajari orang-orang, dipahami, dipelajari, terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah. Insyaallah minggu depan kita akan membaca bab udhiyah dan yang terkait dengan persiapan Idul Adha. Jadi ini kita lanjutkan kajian dulu tentang babul ghusl yang kemarin masih belum tuntas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kegiatan kita ini tidak ada yang terlepas dari pantauan syariat. Semua mau gerak apa saja selalu dalam pantauan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, babul ghusl ila anggal, sampai kepada apa yang disampaikan oleh ahli fikih kemarin, sampai kepada bab tentang babul ghusl. Ini sampai kepada bab tanda-tanda sperma, ya, tanda ini baru sudah dibahas. Dan sekarang faidatun, ada masalah. Ini masalatun dalam fikih itu biasa selalu masalatun, ada masalah terkait dengan ghusl. Ini penyuci. Karena kita ini setiap hari harus dicuci, ya, nyuci, istinja, mandi, ini terus setiap hari dicuci terus karena kita nggak boleh kotor.
harus bersih terus, zahirnya bersih, fisiknya bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih, semuanya bersih. Karena Allah mencintai orang yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, bersih. Baik. Sekarang sperma yang terdapat di tempat tidur atau celana. Nah, ini masalah. Sperma yang terdapat di tempat tidur atau celana. Soal, apakah wajib mandi janabah jika mendapatkan sperma di tempat tidur atau celana? Dijawab oleh para fuqaha, para ahli fikih. Perinciannya, satu, wajib mandi janabah pada dua masalah. Wajib mandi janabah pada dua masalah. Pertama, jika tidak terdapat orang lain yang tidur di tempat tidur tersebut atau memakai celana tersebut. Kita tidur nih, nggak ada orang lain tidur di sini. Kok ada sperma nih bangun tidur? Nah, nggak ada orang lain yang tidur di situ, ya, di tempat tersebut, atau yang memakai celananya yang kita pakai nggak ada yang pakai lagi, ya sudah kita saja, maka wajib mandi janabah. Dan yang kedua, jika terdapat orang lain yang tidur di tempat tersebut atau memakai celana tersebut, akan tapi yang memakai belum balik, tetap wajib mandi. Terdapat orang lain yang tidur di tempat tersebut atau memakai celana tersebut, akan tapi yang memakai belum balik atau yang tidur di situ belum balik, tetap wajib mandi janabah. Yang kedua, tidak wajib untuk mandi janabah pada satu masalah. Jadi yang wajib mandi janabah tadi pada dua masalah. Nah, masalah yang pertama, jika terdapat orang lain yang tidur, jika tidak terdapat orang lain yang tidur di tempat tidur tersebut atau memakai celana tersebut. Yang kedua, tidak terdapat orang lain yang tidur di tempat tersebut atau memakai celana tersebut, akan tapi yang memakai belum balik. Nah, sekarang yang tidak wajib untuk mandi janabah hanya pada satu masalah. Walaupun di situ ada sperma di tempat tidur kita, nggak wajib mandi janabah. Kenapa? Jika terdapat orang lain yang telah balik tidur di tempat tersebut atau memakai celana tersebut, nggak wajib. Ragunya, masa aku yang junub ini? Oh enggak, tadi ada si teman saya juga di sini, balik dia. Oh ini kok ada celana saya, kok ada spermanya? Oh dia sudah balik. Nah itu nggak wajib untuk mandi janabah. Kemudian at-ta'rif bi arkanil ghusl, definisi pengertian daripada rukun mandi. Subhanallah jamaah, mandi pun ada rukunnya, bukan hanya sholat. Nah, mandi ada rukunnya. Rukun mandi adalah amalan yang harus dilakukan agar mandinya seseorang dihukumi sah. Nah ini harus ngerti, harus paham bagaimana mandi janabah kita sah. Rukun mandi, maksudnya rukun mandi wajib atau mandi sunnah ada dua, ya. Baik itu rukun mandi wajib janabah atau mandi sunnah, tetap ada dua rukunnya. Pertama, niat. Waktu berniat kapan? Pada permulaan membasuh anggota badan. Jadi ketika memulai membasuh anggota badan itu niat. Seperti kita takbir ketika mengangkat Allahu Akbar kalau sholat, masuk niat. Begitu juga ketika mandi, supaya mandi junub kita sah ketika memulai basuhan pertama, ketika memulai membasuh anggota badan, meskipun dari bagian kepala atau kaki atau lainnya. Karena mandi tidak mesti dari atas, kadang-kadang pakai gayung justru badannya yang kena duluan. Tapi kalau pakai shower dari atas kena duluan. Banyak ketika mulai itu sudah kerentak dalam hati, saya niat mandi untuk mengangkat hadas janabah masalah, hadas besar janabah. Kemudian tempat berniat, yaitu dalam hati jelas, dan sunnah untuk dilafatkan. Masya Allah, dalam mazhab Syafi'i ini dalam masalah niat sangat ketat, ya, sunnah dilafatkan. Ya, coba apa ketika mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadathi al-janabah lillahi ta'ala. Ambil niat, dilafatkan dalam hati. Jadi karena Allah Ta'ala, sandarkan kepada Allah Ta'ala. Padahal waktu dalam kamar mandi ini, pada saat membasuh tubuh, memandikan tubuh kita,
sudah terbiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mandi ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah. Nah, maka beda mandinya orang berilmu dengan nggak pakai ilmu itu beda. Ada nurnya kalau agama itu diamalkan. Masyaallah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa menyebut janabah juga enggak apa-apa. Tidak harus menyebut hadatsil janabah, tidak. Pokoknya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh atau anggota badan. Meratakan air ke seluruh tubuh atau anggota badan, dan yang sangat dianjurkan lagi untuk diperhatikan. Nah, ini penting. Tempat-tempat yang sulit kemasukan air. Nah, ini yang sering banyak salah di sini. Jadi tempat-tempat yang sulit kemasukan air kadang-kadang tidak jadi perhatian. Nah, ini masalah. Nah, apa itu tempat-tempat yang sulit kemasukan air? Seperti apa? Ketiak. Ketiak. Ya, kalau mandi asal basah, perhatikan ketiak kita. Basuh sampai rata betul. Karena besok ini nuntut. Kalau nggak kena besok nuntut. Kenapa aku nggak dibasah? Bagian tubuh kita tuh nuntut kalau nggak kena air waktu kita mandi janabah. Allah, saksi. Karena besok jadi saksi ini semuanya. Di dalam surat Yasin, ya, di dalam surat Yasin, tasyhadu rajuluhum bima kanu yaf'alun, semua menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, semua jadi saksi. Maka ketika dibasuh pada janabah, harus kena air semuanya. Ketiak, apalagi yang sulit kesentuh air? Telinga. Ini telinga ini ada lempit-lempitan kecil. Ini hati-hati, harus kena kesentuh air. Juga antara kemaluan depan atau belakang. Bersihkan betul, sambil ingat ini perintah pada saat ini perintah, pada saat membasuh telinga ini perintah. Dalam hati hadirkan itu, jangan diremehkan. Karena ini berkaitan dengan kesahan sholat kita nanti. Kalau mandi janabahnya nggak sah, yang merembet kemana-mana, nggak sah semua nanti. Masya Allah. Jadi ada teka-teki masalah fikih. Bagaimanakah gambaran masalah berikut ini? Junubun in ghamasa fi ma'in tahurin alfa marratin min niyatin raf'il janabah wa laysa bi badanihi mani'un hissiyun wa lam yathhur. Seseorang yang dalam keadaan janabah menyelam dalam air yang suci sebanyak 1000 kali dengan niat untuk mengangkat hadas besar dan tidak terdapat penghalang yang mencegah masuknya air ke kulit, akan tapi janabahnya masih belum terangkat. Nah, jawabannya di sini aja. Jika pada badan orang yang mandi tersebut terdapat najis mughalladhah. Najis apa? Mughalladhah. Nama najis mughalladhah? Kena anjing. Najis mughalladhah. Dia habis kumpul kok kena iurannya anjing. Atau kena najis kotornya anjing. Maka wajib baginya tatkala mandi untuk menggunakan debu terlebih dahulu pada tempat najisnya, dan jika tidak menggunakan debu maka janabah tidak dapat terangkat dari dirinya meskipun telah dicuci berkali-kali. Jadi harus kalau kena dia najis bukan ladhah, walaupun mandi nyelam berkali-kali ke sungai masalah dengan niat janabah tapi ada najis mughalladhah, nggak sah. Prosesnya harus dibasuh, bersihkan dulu 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, ini ada masalah kemarin. Jadi baru-baru ini ada berita di Tangerang, ada rombongan biksu internasional mampir, dipersilahkan oleh salah satu takmir masjid masuk ke dalam masjid, mengadakan ritual di dalamnya. Timbul masalah pertanyaan, bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya? Jawabannya sederhana. Orang Islam saja, janabah ini, janabah boleh nggak masuk dalam masjid? Nggak boleh. Orang Islam ini. Nah, ini orang kafir. Berapa kali janabah dia? Berapa kali nggak mandi?
Kemudian berapa kali makan babi, menggunakan najis mughalladhah, kok dibiarkan masuk ke dalam masjid? Pikir sendiri udah jawabannya. Kan baru hari ini ada viral ya, orang biksu-biksu masuk di Tangerang itu, di takmir masjid. Nah, orang Islam saja, janabah saja nggak boleh masuk dalam masjid. Kok ini orang kafir yang biasa makan babi, biasa najis mughalladhah, mandi nggak tahu mandi, janabah nggak tahu hadis mandi yang menurut syariat Islam benar. Nah, kok dibolehkan masuk ke dalam masjid? Nah, ini masalah mughalladhah saja mandi nggak mengikuti tertib yang diatur oleh syariat, tetap nggak sah walaupun nyemplung 1000 kali ke air. Nah, merendam gini, padahal sudah 1000 kali nyemplung niat janabah, tapi di situ ada najis mughalladhah. Masya Allah. Ini dalam kitab Hasyiah Bijarimi Al-Khatib. Sunnah-sunnah tatkala mandi. Nah, ini tadi kewajiban-kewajiban, rukun-rukun. Sekarang ada sunnah di dalam mandi ini. Nah, sunnah-sunnah yang bisa mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah kalau kita amalkan. Apa sunnah-sunnahnya? Menghadap kiblat jika memungkinkan. Jadi para jemaah, jadi ternyata menghadap kiblat itu bukan hanya waktu-waktu sholat. Kalau waktu sholat sudah wajib ya. Dalam mandi pun dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kan gampang, tinggal muter badan aja. Apapun kondisi kamar mandi, tinggal cari. Dan kita hafal kalau masuk rumah, oh kiblatnya ke sana. Bagi Indonesia paling gampang, langsung ke barat. Nah, menghadap ke arah kiblat, mulai. Bismillah. Artinya apa? Di dalam kamar mandi kita sedang menuju kepada Allah. Satu, jadi menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, mandi secara berdiri. Sunnah berdiri mandi itu. Kenapa kok berdiri? Sunnah. Karena kalau berdiri itu kemungkinan air itu cepat merata pada saat waktu berdiri. Ya, hanya bagian-bagian tadi, ketiak, kuping, itu yang perlu diperhatikan, dicermati lebih serius. Tapi dengan mandi gampang air langsung ke seluruh tubuh. Tapi kalau duduk lebih ini. Tapi kalau mandi berdiri lebih cepat untuk merata air ke seluruh tubuh, kecuali jika terdapat udzur, sakit, ya, itu tidak apa-apa. Ya, ini kan cuma anjuran sunnah. Jadi berdiri. Jadi pada saat kita mandi dalam kamar mandi berdiri, hadirkan dalam hati, sunnah loh ini. Ya, kalau hadir terlalu hati itu selalu terpaut dengan ini sunnah. Nanti biasa kita itu taat. Sampai dalam kamar mandi atus berdiri ngadeg itu. Oleh dapat pahala. Karena apa? Sunnah. Sunnah. Rasakan di sentuhan-sentuhan sunnah ini. Kemudian yang ketiga, memakai siwak. Nah, meskipun dengan ujung kain yang kasar atau dengan sikat gigi. Biasa kan? Kalau sudah mandi itu, biasa kan kalau di kamar mandi kan mesti ada sikat tuh. Ambil nih, sikatan dulu. Sikat. Sunnah atau siwak. Ya, atau ujung kain. Ya, enggak apa-apa, pakai anduk boleh, ambil ujung anduknya gini kan. Sunnah. Ya, karena kullu syai'in khasin. Setiap benda yang lembut bisa menyerap masuk bagian daripada siwak. Yang ketiga, yang keempat, sunnah mandi adalah membaca ta'awudz, kemudian basmalah yang diiringi dengan mencuci kedua tangan. Nah, jadi ketika mandi itu ya baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci dua tangan dulu. Karena ini nanti akan bertugas semuanya, kuping, tangan, semuanya ketiak, tangan, semua yang bertugas, makanya dibersihkan dulu. Inilah syariat mengatur begitu. Nah, ketika untuk bertugas, bertawud dulu pada Allah, berlindung dari godaan setan. Biasa tangan ini diarahkan ke yang api-api, karena waktu mandi saja sudah bertawud pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tugas pakai teh di sini. Jadi doakan semua kesentuh apa yang sudah didoakan. Masya Allah. Yang paling afdal baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Allah. Dalam kamar mandi ini bersyukur kalau kita dijadikan orang Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma' tahuran wal islama nura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci dan Islam sebagai cahaya. Jadi begitulah orang Islam. Dua ini, air suci, Islam cahaya.
Ya, air dengan Islam terus membuat kita ini suci, membuat kita terus bercahaya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari gangguan tipu daya setan. Wa a'udzubika rabbi yahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah ayahdurun. Ojo setan itu jangan sampai dekat-dekat. Jadi kita dalam kamar mandi itu berlindung pada Allah, jangan sampai setan itu dekat sama kita. Apalagi waktu sholat, dekat sama kita. Apalagi sampai masuk kepada kita. Dekat saja setan itu jangan sampai ya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, sunnah mandi adalah berwudu sebelum mandi. Wudu dulu sebelum mandi. Loh, mandi janabah? Iya, wudu sunnah dulu, wudu. Apa sekedarnya, wudu dulu sebelum mandi. Kemudian yang keenam, buang air kecil terlebih dahulu sebelum mandi janabah atau hadas besar, supaya tidak tersisa sperma atau darah haid pada kemaluannya. Bersihkan dulu. Sunnah. Yang ketujuh, berkumur-kumur sebelum mandi, madmadah. Disebut dengan madmadah, berkumur-kumur. Hadirkan juga, sunnah loh ini. Berkumur-kumur. Kemudian menggosok-gosok badan, dan ini hukumnya adalah sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i. Menggosok badan itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jika air tersebut dapat masuk ke pori-pori kulit meskipun tanpa digosok, sunnah. Tapi kalau nggak bisa masuk, jadi wajib. Dalam mazhab Syafi'i, air ini nggak bisa masuk, ini bukan sunnah, wajib. Contoh seperti apa? Masalah kukunya yang panjang nih, hati-hati ini, kukunya yang panjang. Biasanya ada kotoran sekecil apapun yang menghalangi masuknya air. Bukan sunnah di situ, wajib dibersihkan dulu. Maka di kamar mandi pastikan kalau yang biasa kukunya panjang, ada alat yang bisa membersihkan kuku, di bawah kuku, bersihkan dulu. Ketika mandi, biasakan. Jangan sampai terhalang dengan gara-gara itu mandi kita nggak sah. Jadi wajib menggosoknya, bersihkan, jadi wajib. Ya. Adapun pendapat Imam Malik, menggosoknya hukumnya wajib. Jadi dalam mazhab Maliki, kalau kita mandi tidak menggosok badan kita, maka mandi kita nggak sah. Dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, Allah. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi kalau sekiranya yang sunnah itu air gampang masuk, gampang masuk. Kalau sekiranya menghalangi, menjadi wajib juga dalam mazhab Syafi'i. Dan yang kesembilan, sunnah mandi adalah membasuh setiap anggota badan sebanyak 3 kali. Jadi ini banyak 3 kali. Ya bukan hanya sekali. Saya sekali sudah rata. Ya tidak apa-apa, tetap sah. Tapi 3 kali hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-10, menutup aurat tatkala mandi. Ini pernah dibahas di dalam babul adab. Ya, dan jika mandi tanpa penutup aurat, yakni tanpa busana, telanjang, bulat, belongsor gitu, mandi nggak pakai kain, nggak pakai apa, ya, maka disunahkan membaca doa. Hati-hati loh, yang biasa mandi telanjang, yang biasa mandi telanjang, hati-hati, ya, baca doa untuk menutupi auratnya dari penglihatan para jin. Sampai orang nggak lihat di dalam kamar mandi karena ketutup, tapi jin ketok. Iki kok lemu, iki kok ireng. Iki kok untuk tutul-tutul iki. Tahu jin. Makanya baca doa supaya jin nggak bisa ngelihat. Ada jimatnya. Mau tak ajari supaya jin nggak ngelihat kita kalau kita mandi terpaksa telanjang. Kan kadang-kadang kita dihadapkan situasi seperti itu. Tapi kalau di rumah biasakan sampean punya sarung yang biasa khusus untuk mandi. Semuanya punya atau mandi telanjang semua ini. Ya. Punya sarung, ada kain. Subhanallah. Sekali lagi saya teringat di Malaysia, orang Malaysia apakah semua, tapi rata-rata setiap saya bawa jemaah Malaysia kalau datang umroh itu selalu bawa kain khusus untuk mandi, bawa dari negaranya. Kain itu subhanallah agak setengah kayak plastik atau kain itu, gampang kering, taruh sebentar kering, khusus untuk mandi. Nah kalau terpaksa mandi telanjang, baca doa jimatnya supaya nggak ketok jin. Apa itu? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Singkat. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Setan jin nggak bisa ketok itu. Kalau kita baca doa ini,
Jadi pandangannya jin kita ini pakai baju ketika di kamar mandi waktu mandi itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Coba bersama. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, bismillah dengan menyebut Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ya. Kemudian yang ke-11, ya, karena kalau kita ini biasa mandi para jemaah, mandi pakai apa? Pakai penutup. Ya, nanti kita itu akan hati-hati dengan aurat kita dan akan hati-hati kita memandang aurat lain, orang lain. Itu karena apa? Sudah terbiasa di kamar mandi, gak mau melihat auratnya. Sehingga nanti di luar kamar mandi, di luar rumah, dia hati-hati menutup aurat dan hati-hati moto kita terjaga dari auratnya orang lain. Ini Masya Allah, begitu Islam ini. Jadi kita ini bentuk disetting oleh Allah di dunia ini sebaik mungkin memang. Karena memang kita ini apa? Orang yang seperti ini nih calon-calon nanti yang pantas berada di sorga. Jadi harus suci, bersih, bercahaya begitu. Karena calon-calon orang sorga ini. Karena tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang suci. Allah, gak bisa masuk surga kecuali orang yang suci. Maka terbiasakan kita waktu di dunia suci badannya, suci matanya, suci dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Baik, selanjutnya menghilangkan kotoran dari badan. Seperti kotoran yang terdapat sudah tadi ya. Menghilangkan kotoran dari badan seperti kotoran yang terdapat pada tepi mata saat bangun tidur. Ini rawan salah. Biarin, nggak digosok ini tepi mata. Padahal di situ ada kotoran yang melekat sedikit yang menghalangi sampainya air. Nggak sah mandinya nanti, bisa jadi. Karena itu bersihkan. Atau anggota pada lainnya karena terdapat penghalang masuknya air ke pori-pori kulit. Seperti tukang cat, masalah. Hati-hati ini kalau tukang cat. Kadang-kadang masih ada yang melekat sedikit-sedikit ya. Atau kita pun juga yang punya kerjaan ngecat atau apa saja yang bisa menghalangi sampainya air. Kemudian yang ke-12, sunnah mandi tidak mengeringkan bekas air mandi karena air tersebut sebagai bekas ibadah. Jangan langsung dikeringkan kecuali kondisinya kurang sehat. Tidak apa-apa. Kalau secara normal biarkan saja. Biarkan saja dulu beberapa saat karena itu bekasnya ibadah. Jangan langsung diandukin, biarkan saja dulu. Oh, bau nanti Ustaz kalau kita. Ya biarkan saja dulu. Ya, kecuali di kuala yang masih banyak yang bisa membahayakan pakaian tidak apa-apa. Jadi dalam tubuh ya jangan sampai minimal jangan dikeringkan semua. Harus ada sisa-sisa bekas air karena itu bekasnya ibadah. Jadi terdapat udzur, khawatir sakit flu atau kena debu yang bisa menyebabkan najis masalah, tidak apa-apa. Yang ke-13, tidak berbicara pada saat mandi kecuali terdapat udzur. Jangan ngobrol kalau mandi. Ini anak-anak pondok yang kamar mandinya berdempetan itu. Nanti sabun nih, aku gantian sabun, ngobrol ya waktu mandi. Sunnahnya jangan bicara. Yang ke-14, membersihkan hidung yaitu dengan memasukkan air ke dalamnya yaitu istinsyak. Kemudian dikeluarkan kembali. Itu namanya istinsyak. Dan mandi-mandi yang disunahkan, pertama, mandi Jum'ah. Waktu mandinya yaitu kapan? Sunnahnya mandi Jum'ah itu kapan? Dimulai dari terbitnya fajar, yakni subuh, sebelum subuh. Terbitnya fajar sampai setelah imam salam dari sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat imamnya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, habis kesunahan mandi Jumat. Jadi kalau habis Jumat mandi Jumat ya dah hilang. Kesunahan mandi Jumat dah hilang. Kenapa begitu diperhatikan mandi Jumat ini? Karena kalau kita amalkan dapat pahala. Mandi Jumat, mandi janabah. Nawaitul ghusla li sholatil Jum'ah lillahi ta'ala. Maka ini salah satu kelebihannya orang laki karena kewajiban sholat Jumat. Ada mandinya untuk sholat Jumat. Kalau orang perempuan bolehlah ikut-ikut, boleh. Baik, jadi harus diniati mandinya. Nawaitul ghusla li yaumi Idul Fitri atau Idul Adha lillahi ta'ala. Yang ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Mandi setelah memandikan mayit, laki-laki atau perempuan
yang telah memandikan mayit maka disunahkan untuk mandi. Mandi janabah, mandi besar. Ya, mandi besar. Disunahkan untuk mandi. Masuk waktu mandi dimulai dengan selesainya memandikan mayit dan keluar waktunya apabila tidak ingin mandi. Nah, itu jadi sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mandi sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Nah, ini sunnah juga, mandi besar. Dan mandi ini terbagi menjadi dua. Pertama, jika dilakukan secara munfarid atau melakukan sholat istisqa sendiri, sendirian, waktunya adalah dimulai ketika akan sholat. Nah, mau sholat mandi dulu, sunnah. Yang kedua, jika dilakukan secara berjemaah, waktunya adalah dimulai setelah berkumpulnya para jemaah sholat, dan keluar waktunya dengan dimulainya sholat. Kalau sudah dimulai sholat, habis kesunahan waktu mandi untuk sholat istisqa. Yang kelima, sunnah mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Masya Allah, ini kalau kita amalkan jemaah, sholat tarawihnya semangat. Mandi ya setiap pada bulan Ramadan, dan waktu mandinya adalah dimulai dari terbenamnya matahari. Sunnah mandi. Oh, mandi malam nggak bagus ya, tapi dalam syariat dengan kesehatan di sini agak berbeda. Dalam malam bulan Ramadan khusus ini ya, sunnah mandi dalam setiap malam bulan Ramadan untuk lebih semangat laksanakan ibadah. Nah sekarang juga mandi setiap akan menghadiri majlis ta'lim atau majlis zikir. Nah ini tentu kalau kita terbiasa setiap hari majlis ta'lim, mandi sunnah ketika mau hadir majlis zikir dan majlis ta'lim. Nah seperti sholat subuh itu pastikan mandi, setiap malam mandi. Untuk sholat subuh, untuk tahajudnya, biar semangat lagi. Mandi, yang ketujuh, mandi ketika akan berihram untuk haji atau umrah, jelas. Kemudian yang delapan, mandi bagi seorang yang baru sembuh dari penyakit gila. Nasallallahu salamun afiyah, jangan sampai. Ya, tapi kalau ada orang gila, ada orang stres, selesai dari gilanya, mandi, hukumnya sunnah. Ya. Mandi bagi orang kafir yang baru masuk agama Islam, sunnah. Jika ia tidak pernah terkena hadas besar pada masa kekafirannya, nggak mungkin, pasti kena hadas besar. Dan apabila ia pernah mengalami hadas besar pada masa kekafirannya, maka hukum mandinya adalah wajib ketika masuk Islam. Maka orang baru masuk Islam dimandikan, mandinya itu mandi wajib, karena dia waktu junub nggak tahu hadus janabah. Yang ke-10, mandi ketika akan masuk kota Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Dan ini juga ada yang menambahkan sunnah mandi ketika mau masuk masjid, melakukan sholat berjamaah, sunnah mandi minimal bersih-bersih. Sunnah. Masya Allah. Baik, inilah jemaah sekalian, rahmati Allah, bisa kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kita pada saat ibadah terus ngati-ngati bersihkan diri kita baik secara zahir ataupun batin, dan semua diniati untuk melaksanakan perintah syariat yang bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.